welcome back to Inza Fizi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Nah, hari ini guys, gua sudah berkumpul bersama para ladies di sini ya. Hai ladies. Hai. Jawabannya ladies banget ya. Hai. Nah guys, buat kalian yang baru pertama kali ya di channel Inza Fizi, silahkan kalian boleh cek-cek aja video yang ada di sini. Dan kalau misalkan ada yang kalian suka, silahkan berikan like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, di Zodiak X Zodiak kali ini, kita juga akan membahas sesuatu yang menarik ya. Kita akan membahas mengenai kaum Adam nih teman-teman ya. Kaum Adam, betapa luar biasanya kalian ya, kaum Adam di mata para perempuan. Kaum Hawa. Betul. Nah, tapi di Zodiak X Zodiak biasanya pasti kita akan berkenalan dulu ya, karena kita tidak akan menyampaikan nama kita di sini. Ya, kita akan menggunakan nama zodiak kita. Nah, seperti biasa saya yang punya channel di sini adalah seorang Leo. Jadi, hai, perkenalkan saya Leo. Kemudian ada siapa? Saya Pisces. Pisces ya. Jadi manggilnya Ses aja gitu. Peace. Peace, love and God. Peace tuh bisa kesel juga ya. Peace tuh. Peace off ya. Ya emang kayak gitu kan perpaduannya antara peace dan peace off sama diri sendiri. Menyebalkan jadi sini. Pisces. Oh gitu, Pisces gitu. Oke, selamat datang Pisces di sini ya. Terima kasih Leo. Kemudian ada satu sister juga di sini. Saya Virgo. Wih. Panggilannya gak tahu gue. Fir. Laki banget ya. Fir gimana Fir? Iya ya. Fir aja kali ya. Kalau gue Iya. kayaknya laki banget ya. Fir. Le. Iya Leo. Gue Le lo berarti. Le mah orang Jawa dong. Le. Iya, kurang Jawa Iya, banget Jawa. ya. Gak apa-apa lah ya. Ya, Biar apa-apa, biar akrab. Biar akrab. Kan sesuai dengan temanya hari ini. Sesuai dengan temanya hari ini. Lana. Oke. Jadi hari ini teman-teman ada Leo di sini, ada Pisces dan juga ada Virgo ya. Wah, hari ini blending banget ya. Kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya tuh bisa kelihatan ya, Leonya 3, Sagittarius 1. Itu udah kayak Fire ribut sign ya, banget. ribut ya Fire gitu. Kayak Nah, panas. sebenarnya kita juga harusnya hari ini ada kedatangan satu lagi ya. Iya, Itu betul. juga Pisces juga Pisces ya. juga. Cuman karena ada urusan keluarga yang mendadak ya dan mendesak, jadi dia tidak bisa hadir. Beliau dong gue ngomongnya, aduh. Sopan sekali. Emang sobat Leo. Sobat Leo. Oke, nah teman-teman, hari ini seperti yang kalau kalian tahu sebelumnya, gue udah pernah posting ya di Instagram gue terkait hal-hal simpel apa yang dilakukan oleh kaum Adam nih. Dan mungkin ya nih kaum Adam yang lagi nonton, kalian nggak ngeh gitu, nggak sadar akan itu, tapi ternyata itu membuat para perempuan tuh merasa itu seksi, deg-degan ya, dan mungkin Jadi belajar. menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, setelah itu juga, karena gue rasa ini pembahasannya akan sangat yang lapis luar banget ya. Jadi bukan karena Nggak mau dalam-dalam. Iya, Nggak mau terlalu jauh lah. nggak mau terlalu jauh, Lah. bukan soal kepribadian, bukan soal sifat dan Yes. karakter ya, tapi benar-benar yang outernya sekali, dan nanti akan mengarah juga ke first impression. Jadi apakah first impression itu menurut kalian penting dan seberapa pentingnya? Oke, ladies sudah siap untuk bicara mengenai kaum Adam hari ini? Let's go! Ya? Nah, kalau menurut kalian secara personal, hal simpel apa yang dilakukan oleh laki-laki nih ya, yang dilakukan cowok-cowok, dan mungkin nggak mereka sadarin, tapi entah kenapa tuh buat kalian tuh merasa seksi, itu seksi, atau bikin deg-degan, dan menjadi daya tarik tersendiri. Ada pengalaman mungkin? Banyak ya. Banyak Mau karena yang mana dulu nih? Waduh, nah ini dia, mau yang mana dulu? kalau dari ujung kepala kali ya, ujung kaki. Ujung kepala. Oh gitu. Kalau dari ujung kepala sih gue personally gue Iya. tuh suka banget sama cowok yang kayak sedek gitu, kayak ngerapin rambut gitu. Ngerapin Kayak rambut. somehow tuh lebih kayak maskulin sih emang ngeliatnya, kayak ganteng aja nih orang gitu. Oh, ngerapin atau rambut dong iya ya? ngerapin rambut, atau misalnya kadang-kadang mungkin kalau ada yang gondrong kayak ikat rambut gitu kayak wow gitu, kayak Oh, wow, baru pertama udah mulai panik nih gue, mulai panik. Ini akan jadi family friendly atau rated R ya? itu kurang kenceng Oh gitu, gue mulai panik. Teman-teman, gue ingin mereka tuh nonton ini film Disney, bukan nonton Deadpool ya. Oke, jadi ini rambut ya. Iya kayak ganteng aja gitu, kayak gimana sih rasanya, kayak benar-benar Kayak kayak pas emang- dia kayak gini vlog gitu, kayak ada anginnya gitu loh. Oke, Kayak I see. nggak tahu sih gimana nge-describe perasaan itu, cuman emang kayak ganteng aja gue ngerasa kayak gitu. Oke.
Kalau boleh tahu sekarang pun lu kan udah bersuami ya? Iya. Ya, oke. Bersuami Leo by the way. Oh, Perpaduan gak tuh kan? perpaduan. Oh ya, Leo dan Pisces ya, menarik. Oke. Nanti boleh kok ada sesi sendiri. Oh gitu, oke, baik. Gak main. Oh. Nah, selain kalau rapiin rambut, apa lagi nih, Beb? Apa ya? Mungkin pas mereka lagi mikir. Oh, lagi mikir fokus ya? gitu, mikir. Karena pas lagi fokus tuh, mereka kelihatan kayak tegang gitu mukanya. Jadi kayak jawline-nya bener-bener kelihatan gitu. Oke. Kayak kelihatan pintar jadinya. Kayak udah pintar nih, ganteng lagi kan. Maksudnya dari cara dia kayak gitu tuh udah makin kayak, jadi ya. Tapi it's funny ya, kayak gue sempat ada riset juga, mereka bilang cowok kalau ketika ini apa sih kayak tegang kan dia kayak kertekin gigi gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Kayak apa sih jawline-nya tuh langsung kayak jadi langsung kelihatan. Tapi kayak, itu emang entah kenapa membuat perempuan tuh terasa lebih maskulin. Lebih cowok banget gitu. deh nih orang gitu. Berarti lu setuju ya dengan itu ya? Yes. Oke. Kalau mungkin dari sister? Kalau dari gue, karena buat gue mata adalah jendela hati. Wow. Oke, buka itu mata ya. Biasanya kalau dari gue karena gue suka cowok berkacamata, jadi kalau dia lagi inin kacamatanya, tuh dia giniin. Itu menurut gue seksi sih. Iya. Kayak intelek ya. Iya. Atau ketika dia lagi menjelaskan sesuatu dari gerak matanya itu. Biasanya kayak kayak kelihatan lah kalau ternyata dia nih excited banget gitu sama apa yang lagi dia jelasin. Oke. Sebenarnya gue juga demen sih sama cowok yang dia tuh fokus sama hobinya dia. Iya benar. Kalau dia punya interest sesuatu, gitu. Wah itu tuh ini banget. Plus. Iya. Plus ya. Tapi teman-teman kalau misalkan dilihat-lihat ya, kalau tadi itu kan semua seperti kayak gerakan ya, movement kan sebenarnya. Kayak mulai dari inin rambut lah, terus kalau mata mungkin memang fisik ya, kamu lihatnya fisik. Tapi kalau melakukan hobi yang memang ini itu kan semua movement ya. Ini ada sebuah riset ya. Gue ketemu ini, gue melihat satu video itu dari satu body language expert, dia namanya Vanessa Van Edwards. Dia mengatakan itu ada 7% itu adalah komunikasi verbal. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang itu hanya 7% komunikasi verbal itu bermain. Sedangkan ada 93% sisanya itu adalah komunikasi nonverbal. Yang meliputi ada facial expression, ada yang meliputi, yang terkadang suka dilupain adalah voice intonation, ya. Itu juga itu ngaruh. Voice intonation ya. Makin dalam makin. Kalau suaranya berat biasanya wow. Sulit ya, yang serak-serak banjir gitu ya. Biasanya gue cukup ini sama suara sih. Jadi pernah juga kenal sama ada orang, udah nih, oke. Tapi ketika dia ngomong, suaranya tenor, bukan tenor sih. Maksudnya dia agak suaranya agak pitch-nya agak tinggi. Alto kalau cowok. Iya, alto kali ya. Maksudnya agak tinggi, mengarah ke bukan cempreng sih, tapi kayak ya agak emang pitch tinggi aja gitu tinggi. Ya. Jadi kayak ya udah. Tapi maaf. Itu ya ini balik lagi ke personal sih sebenarnya. Kalau karena gue juga suka sama yang cowok yang suaranya rendah, karena gue termasuk gue suka musik-musik yang kayak rock gitu-gitu kan. Karena dari kecil gue juga udah dikasihnya makannya itu. Jadi tuh kalau misalnya denger suara yang berat tuh kayak aduh ganteng banget sih, gue pengen dinyanyiin deh gitu. Nina popoin aku dong. Iya kayak aduh, cerita dong apa aja deh, gue pengen dengerin suara lu aja. Iya tapi gitu. emang gue setuju sih. Apalagi kayak misalnya kalau lu punya cowok yang memang suaranya juga lu udah suka nih ya, kayak berat gitu. Jadi kayak bahkan gak usah video call ya. Gak usah video call, kayak udah lu ngomong aja nih, gak apa-apa. Ngomong aja nih, gak usah ngapa-ngapain. Kayak dengerin radio gak sih? Iya, bener. Itu ini sih. Iya. Wah itu makin gila lagi ya. Itu kan dengerin radio itu biasanya lu jadi berimajinasi kan. Iya. Maksudnya dia menceritakan sesuatu tuh betul. Mempermudah kalau kita bisa visualisasiin gitu. Oh, dia lagi ceritain ini. Iya. Dan cara dia, jadi kalau misalnya intonasinya rendah, lu cara ngejelasin pun juga enak gitu. Menurut gue ya, kalau orang yang intonasinya rendah, terus dia tahu apa yang dia jelasin tuh benar-benar kita bisa nangkep gitu apa yang dia maksud. Gitu. Menurut gue gitu. Itu berkesinambungan. Menurut gue. Tapi dari yang kalian lihat, berarti rata-rata itu semua kalian feelingnya tuh kayak apa sih yang membuat kalian deg-degan gitu loh?
Wondering nggak? Atau kalian merasa itu kayak itu natural aja gitu, alamiah aja terjadi kah? Gimana ya, kalau mungkin karena gue orang yang observant, gue biasa cukup memperhatikan detail-detail kecil-kecil, misalnya dari cara pakai giniin kacamata, atau misalnya pakai jam, atau cuma sekedar mainin pensil kalau dia lagi nulis, atau misalnya mungkin kalau ada ilustrator dia lagi gambar tuh, emang itu menunjukkan kalau he is really himself gitu loh. Jadi benar, oh itu dia gitu loh, dan he's really confident with it gitu. Jadi ada rasa confident-nya ya, kelihatan gitu. Oke. Dia tuh content with himself. Iya, dia konten dengan dirinya sendiri gitu. Karena cowok-cowok kayak gitu emang sebenarnya lebih enak buat diajak in a relationship sih sebenarnya. Dan ini sih lebih kayak he's in his natural self. Iya. Ya udah. Oke. Kalau kalian punya pengalaman pribadi nggak sih yang kayak sangat personal banget gitu ketika laki-laki melakukan hal seperti ini gitu? Gue karena gue udah sama suami gue udah bertahun-tahun ya, jadi kayak secara personal ya gue sama sama suami gue tuh ya itu gue adoring. Ketika lu adore, lu juga deg-degan sih sebenarnya. Jadi kayak gue adore sama apa yang dia lakukan nih, karena dia kan sangat hobi dengan mobil kan. Jadinya tuh ya udah, ini gue kayak oh nih cowok tuh bener-bener hobi bener-bener bisa merawat mobil gitu. Dia tahu seluk beluknya gitu. Jadi dia bener-bener bisa bertanggung jawab di situ gitu. Dan itu membuat gue kayak aduh keren juga ya gitu. Ada sesuatu yang dia demen gitu, interest gitu, ada hobi gitu. Ada hobinya. Jadi kelihatan ketika dia melakukan pekerjaan itu seneng kan, ada passionnya gitu. Jadi itu membuat daya tarik tersendiri gitu ya. Iya, sebenarnya itu. Deg-degan tuh mungkin kalau gue, karena gue udah married, jadi gue udah gak ada yang butterflies nih maksud lu. I see. Kalau misalnya as in butterflies emang udah gak terlalu lah ya. Cuman kalau misalnya dari dia ngelola usahanya dia, terus dia nyuci mobil lah, atau dia nyetir mobil aja tuh gue udah kayak nyetir mobil juga sih cowok iya kan? Reverse parking sih. Sebentar ya, atau yang jangan kan reverse tangannya satu. Iya, tangannya satu. Wah. Iya sih, waduh pas ya kan kayak dom telolet. Tolong. Jadi gitu, jadi kayak aduh gitu, rasanya gimana gitu. Itu sih satu sisi. Mungkin karena saya Pisces kan jadi agak bucin. Balik lagi ya ujung-ujungnya. Emang para zodiak ini ya. Oh, oke. Kalau lu Pintu ada nggak ya? Mungkin karena di sisi yang belum menikah, punya pacar aja belum. Sama kau tenang besti. Hashtag jomblo. Nggak bercanda, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Apa ya? Ya sebenarnya banyak kalau gue cukup banyak memperhatikan. Jadi pengalaman pribadi terakhir sama orang yang gue suka. Oh iya. Asik. Gemoy. Mari kita dengarkan dengan seksama. Ya. Gimana tuh? Jadi panik dia. Jadi gue jadi panik gitu kan. Kan dia jadi membuka memori lama. Senyaman ya Beb, senyaman aja. Sedikit luka, tapi nggak apa-apa. Sambil makan boleh loh ya. Ini bukan hanya sebuah pajangan teman-teman. Tapi tak berdarah. Oke. Apa ya? Yang bikin pengalaman personalnya cukup berkesan. Yang cukup maksudnya punya memori tersendiri dari gue adalah ketika itu sebenarnya nggak terlalu spesifik. Awalnya nggak terlalu spesifik di fisik, tapi kayak dari the way he explain things, like ketika dia ngobrol kan tuh pasti pakai gesture, pakai tangan, gimana caranya dia gerak matanya, terus bayangin terus ketika dia mikir, jadi kayak dari gerak semuanya tuh kayak cukup membuat gue wow, kayak he's really into something, he's really passionate about it gitu loh. Gitu ketika ngomongin soal art juga, atau mau ngomongin soal hobinya dia gitu kan, hobi dia gambar atau interested sih pokoknya ngeliatin cowok tuh ngejelasin sesuatu tuh karena matanya beda ya kan, berbinar gitu. Jadi kayak kita jadi kelihatan bisa, gitu. Kita bisa masuk ke dunianya dia. Benar. Apalagi ketika dia ngomongin gitu. Kayak karena dia hobinya musik, jadi kayak dia ini loh, biasa gue suka main ini, gue suka main bass misalnya, atau main. Gue juga kayak cowok bisa main musik kan. Dan gue sangat suka sama cowok yang bisa main musik. Gitu. Jadi kayak tapi bass ya atau gitar gitu, bukan pianika, bukan sulung. Bukan, kalian aja kastanya tuh bilang. Ya kan soalnya kalau pianika kan
kayak semua di sekolah juga dia jadi kayak nikah. Iya gitu. SD banget ya sob. Jadi ketika dia jelasin hobi dia, maksudnya dia suka main bass atau memang dia bisa main gitar, itu kayak wow, like he's very talented gitu loh ya. Wah. Itu terus lalu kemudian berlanjut ketika semakin banyak sering kita ngobrol dan maksudnya ketika dia mulai tuh kalau karena udah ketemunya udah lumayan panjang, jadi kayak udah mulai bisa ngeliat gimana dia lagi muterin pensil misalnya, terus dia lagi mikir atau dia mau coret-coret sesuatu tuh mikir dulu apa ya gitu, atau enggak pernah satu momen ini beda cerita lagi, tapi dia tuh juga pengrajin. Jadi gimana bayangin dia ngegunting barang aja tuh kayak wow. Jadi seksi ya. Kembali lagi tergantung apa yang dia passion. Apa yang dia passion terus Sebenarnya ya. Passionate about ya. Kayak soalnya ngeliat cowok tuh maksudnya dia passion, terus dia punya hobi, terus dia bisa into it, itu kayak kelihatan nih orang berbobot gitu. Iya. He's really Bukan yang di cuman permukaan doang, dia benar-benar emang oh nih orang tuh pintar gitu, maksudnya emang benar-benar berbobot, otaknya tuh ada isinya. Jadi ketertarikan itu tuh nggak mendasar cuman karena dia pakai ini terus ini biasanya tuh datang dengan background. Iya kayak satu lama-lama ini tuh, ya jadinya full. Iya. Kadang-kadang tuh lama-lama dari hal kecil terus kita bisa nilai nih, oh nih orang tuh jadi gini gitu. Benar. Gue jadi keinget gara-gara ngomongin main musik ya. Gue dulu punya teman SMA satu. Itu orangnya biasa aja, bener-bener kayak biasa aja gitu ya. Tapi emang orangnya juga suka ngobrol, doyan gitu kan. Tapi dia kalau udah main gitar sob, itu dia kalau udah main gitar itu bener-bener gue bisa ngeliat tuh kayak cengok gitu. Gila lu ganteng banget Kayak gitu. auranya keluar. Keluar. Tapi itu gitar kalau udah dilepas hilang. Instantly cuman his magic hand Itu cuma di gitar doang. Jadi gue pernah bilang sama dia gitu, lu bisa gak sih bawa aja terus gitar lu kemana gitu. Aku lele. Lah pengamen dong. Nah, gue jadi inget gini guys, gue pengen sharing dikit juga. Jadi gue kan udah lama ya, maksudnya gue pernah in relationship, tapi jujur gue tuh termasuk lama yang menemukan pasangan lagi gitu ya. Kayak ya pernah jomblo 10 tahun ya sob gitu. Leo gitu. Sama pasti what do you expect from Leo? Saya 3 tahun lebih. Gue roasting deh. Jadi podcast roasting. Ya. Maksud Anda apa? Enggak, tenang. Nah, tapi itu kan kalau ya balik lagi single life itu kan your choice ya, your decision gitu. But anyway, nah karena single life itu gue melakukan apa-apa semuanya sendiri gitu kan. Suatu ketika ini pengalaman kerja. Jadi gue kan kerja di sebuah apartemen waktu itu. Bos gue kebetulan cowok. Ini mungkin kalau bos gue lagi nonton mungkin dia ketawa-ketawa nih denger cerita ini. Jadi gue baru pertama kali lagi kayak berada di situasi di mana lebih banyak cowok-cowoknya. Kayak engineering kan orang-orangnya cowok-cowok semua rata-rata gitu kan. Jadi ya udah oke. Suatu ketika nih kita lagi jalan nih, gue sama bos gue kan berdua. Kita lagi jalan, lagi nelusurin area apartemen yang belum jadi. Terus tiba-tiba itu tuh ada daerah dia itu agak turunan gitu dan itu masih tanah-tanah, masih gelombang. Nah, gue tuh udah mikir, wah ini gimana ya gue turun ya gitu kan. Gue udah mikir, oke nanti gue mungkin begini dulu, gue udah mikir sampai situ. Nah bos gue dengan mudahnya cowok kan, tinggi lagi, jenjang gitu kakinya set, cup, udah selesai. Udah, gue lagi mikir-mikir tiba-tiba dia ngomong, Leo, ayo sini saya pegangin tangannya, dia bilang kayak gitu kan. Atau langsung digendong. Enggak sih, dipindahin. serem. Itu lucu sih. Serem. Gue jadi bayangin. Gue mungkin kayak Fratty Freeze gitu, gue gak tahu harus gimana. Nah, cuman gue aja diomongin kayak gitu, gue tuh entah kenapa ya, di dalam hati gue langsung kayak gitu, kayak that's a very gentleman thing ya. Betul. Jadi gue nggak tahu juga ya hal itu tuh bisa terjadi. Maksudnya gue expect-nya kayak gue kan biasa aja. Gue malah kayak pengen bilang, Pak, udah Bapak nggak usah ngomong gitu ke saya. Bapak jauh-jauh aja. Nanti saya bisa kok saya prosotan kayak atau gimana, nggak apa-apa gitu. Cuma malah jadi salting. Dan beruntung banget tuh pakai masker. Gue kalau nggak pakai masker, ekspresi gue kan orangnya mudah banget ya tertebak. Udah kayak jadi kayak absurd banget gitu. Itu satu pertama kali gue. Sebenarnya masker emang menyelamatkan sih. Menyelamatkan banyak hal. Banyak ekspresi yang tidak tertolong. Betul. Nah itu pertama ya. Terus gue pikir mungkin karena bos gue kali. Mungkin kan kita rasa kayak bos itu kan seseorang yang punya leadership, yang wibawa gitu kan. Terus yang kedua kejadian lagi nih. Tapi sama teman gue yang engineering. Nah teman gue engineering. Jadi kalau misalkan gue
waktu itu serah terima, kan gue harus bawa dokumen, bawa kunci lah segala macam gitu. Nah mereka tuh bantuin gue bawa goodie bag gitu. Ci nanti gue bawa ya goodie bagnya. Oh ya udah oke. Nah tempat kantor gue ke lobby itu kan kita harus jalan dulu nih, keluar dulu buat masuk pintu utamanya kan. Udah masuk dong gitu. Nah dia kan duluan nih teman gue ini. Terus dia tuh buka pintu, dia pegang begini. Tapi entah kenapa pas gue, ayo Ci masuk duluan, dia masih pegang gini. Dia kan lebih tinggi dari gue posisinya. Itu gue tuh kayak, oh iya makasih. Gue berasa kok pitch gue agak naik ya suaranya tiba-tiba. Ya makasih, manis banget gue gitu. Manis banget gue. Tapi ini sih gue jadi mengingatkan gue sama salah satu teman gereja yang kayak gitu, tapi dia ini bukain bukain pintu mobil. Jadi tiap dia mau jemput, dan itu berlaku ke semua orang, mau ke semua teman-temannya, itu juga. Jadi dia tiap dijemput ke rumah, dia pasti turun, Tapi laki nungguin dong. kita. Cowok. Iya maksudnya kalau bisa Sama dibukain laki. pintu. Oh nggak cowok, nggak. Maksudnya biasa ke teman-teman cewek, biasa dia akan Lucu. bukain pintu, nungguin kita naik baru ditutup lagi. For me that's a very gentleman dan jarang banget Iya, sebenarnya. Gitu. menurut kalian kayak act of gentleman itu juga menjadi salah satu yang bisa buat lu juga jadi kayak deg-degan gak sih? Sebenarnya iya. Iya Cuman, sih? kadang gue skeptis sih, Yes, karena kan kalau misalnya dari masa penjajakan aja tuh, kalau bukan temenan ya, kalau dari masa penjajakan aja tuh lu udah kayak gitu, gue takutnya kayak ini cuma pas PDKT. Oh, Bandingin I kayak see, gitu, gue skeptis I dari see. situ gitu. Kalau Terus buat gue misalnya- bukan deg-degan sih, lebih kayak berarti maksudnya he's raised properly aja. Iya, Maksudnya namanya iya, dia punya sopan santun, manner yang bagus banget gitu. Itu gue setuju sih. Emang kayaknya laki-laki tuh kayak punya dari sana secara alamiah Iya, tuh betul. secure Iya. perempuan gitu, melindungi kita. Nah kita sebagai perempuan juga kayak merasa, oh iya ya ternyata gini loh rasanya Tapi dilindungin sebenarnya gitu gue kan. juga gitu, gue waktu dulu juga pas pertama kali juga gue lumayan dari anjir deh gue kayak gitu. Ya, maksudnya gue jadi kayak terharu ya di situ. Terus dia tuh setelah married pun juga gitu. Pernah tuh gue lagi berantem kan sama dia, lagi kesel-keselan. Oh, oke. Sambil jalan sambil marah-marah kan. Kamu mesti gini. Kan namanya juga cewek ya kan. Kamu mesti gini. Terus dia tuh pas lagi mau nyebrang, dia tiba-tiba di kanan aja. Tapi sambil marah-marah juga gue. Tapi kayak dia udah gitu. But kesel still tapi ya, tetap tapi ya. but still ya, emang protect tuh nggak bisa lari Iya, dari iya. laki-laki ya gitu. Terus kan ujungnya ya udahlah gue gak jadi marah. Jangan langsung ya, Tapi gitu. emang gitu. Langsung gitu. Tweet. Tahu aja deh gitu. Gitu. Tapi ya itu pas temen gue ngomong, "Ya lu kok ini sih ketawa-ketawa?" Enggak, gue ketawa aja karena teman-teman gue gak ada yang kayak gitu. Gue bilang gitu. Jadi ini beda nasib. Kalau gue ngomongnya beda nasib ya. Kalau gue lumayan banyak, jadi kayak gue cukup menemukan kayak itu secara natural aja, even mau coworker gue, atasan, mau teman, mau strangers yang baru kenal pun biasa yang cowok-cowok udah kayak ya sesimpel nyebrang udah langsung ini Bersyukur ya. atau bukan pintu tuh mereka Iya. langsung Mereka Bersyukur justru mereka ya. justru mereka kadang-kadang kaget kalau gue yang nahanin pintu duluan aja. Iya, kayak Lah, mereka kenapa malah jadi lu? awkward Iya, gitu. mereka malah jadi kesel. Iya, bener-bener. Kenapa? Ya nggak apa-apa duluan aja kan gue yang duluan turun. Gimana? Iya sih, itu kocak juga sih. Iya benar juga ya, cowok malah kaget gitu digituin. Gue sama bos gue juga pernah tuh, waktu kan hujan, kan ada bocor lah di mana. Yaudah Pak mau gimana? Sama saya juga bareng ngeceknya. Yaudah bareng deh gitu. Keluar nih, kita kan sebagai bawahan ya, pasti kan kita bukan payung. Kayak udah ya maksudnya kan Iya. kita di bawah dia gitu kan. Bukan payung, padahal secara realistis juga nggak mungkin. Dia tinggi banget, gue kan lebih pendek. Terus gue yang bawa payungnya, gue jinjit dong, nggak mungkin kan gitu. Jadi yaudah Pak, yuk saya udah payungnya biar saya yang pegang aja. Tuh langsung tuh, kamu Leo katanya gitu. Ya pikir aja lah kamu yang pegang apa enggak katanya kayak gitu kan. Iya maksudnya emang apa ya, ada satu hal juga kayak waktu itu kayak soal bukain pintu atau misalnya kita pengen payung, cowok tuh malah merasa kayak aduh saya yang jadi malu, kenapa malah ibu yang buka atau gitu-gitu. Jadi ya maybe ya, I guess so. Jadi emang you are supposed to do that gitu kan. Iya kan? Iya kayak insting. Iya, Iya. udah emang bawa. Raised well Iya, juga harus- yang bener emang sih harus dididik Maksudnya juga. emang didiknya begitu kan. Gue sendiri kalau misalnya punya anak cowok, gue pasti bakal didiknya kayak gitu. Soalnya Iya. kayak itu basic etiquette Itu gitu. basic Lo etiquette, harus- betul. Iya, iya. Lo harus punya. Lo harus punya attitude sih, betul. Wow, luar biasa. Nah, terus guys, gue pengen ngobrolin soal ini. Soal body language, tadi kita udah ngomong banyak hal gitu ya. Apa aja hal-hal yang bikin membuat kita tertarik. Tapi ketika gue riset nih teman-teman, itu gue menemukan gue entah kenapa kesulitan ketika mencari hal-hal yang terkait body language yang disukain oleh cowok ke cewek.
gitu. Susah banget gue temuin. Terus gue sempet sih, ini nanti gue juga akan di next podcast, gue akan ajak yang cowok-cowok ya ngobrol. Tapi karena gue orangnya udah kepo duluan, gue sempet nih nanya-nanya ya orang-orang terdekat gue dulu gitu. Even ya, bahkan mereka bilang, loh cewek-cewek tuh emang suka hal yang seperti itu. Yang soal misalkan tadi kayak cuman inin rambut lah, atau yang betulin kacamata, itu udah dibilang seksi. Mereka tuh malah nggak ngerti, kalian tuh lihat dari mananya. Katanya gitu, menurut tuh aneh. Nah, apakah mungkin jangan-jangan laki-laki itu memang tertarik secara visual, mungkin body parts ya, facial expression misalnya, kemudian sedangkan perempuan itu memang tertariknya lebih ke body language. Kalau menurut kalian seperti apa? Ada bener nggak sih? Sebenarnya ya body language ya. Emang kita merhatiin Kalau kita cowok merhatiin tuh as it is gitu. Maksudnya yang kayak apa yang dia lakukan setiap kayak mungkin hari-hari kita lebih gitu. extensionnya. Iya, Tetap jadi sih kayak- kalau body parts iya, tapi dari body parts tuh apa, kemana? Jadi kayak extension dari itu. Jadi lu Iya, kayak bisa iya, benar. mengkoneksikan gitu Iya, ya. kan cewek kan lebih kompleks dan cowok kan malah istilahnya kan cowok tuh simple. Orang-orang Simple, ya. gitu. Kita lebih kayak extension. Ketawanya nyinyir banget. Pengalaman berbeda. Pengalaman berbeda. No judging. Oke, lanjut tadi. Tapi bener, maksudnya kayak dari body parts kan pasti ya, kita nggak munafik juga kan, maksudnya kita pasti ngeliatin fisik juga pertama ya kan, ganteng nih gitu. Tapi abis itu dari body language nya tiba-tiba dia ngupil pakai jempol, kan kita males ya nggak sih? Iya kan, ya maksudnya kayak ganteng aja tuh nggak cukup gitu. Kadang-kadang tuh lu harus memperlihatkan body language lu tuh buat kita nilai lu gitu. Ya, jadi nilai lu ke arah yang mana nih perspektif orang cewek nih tuh emang gitu. ada saling kayak terkoneksi dengan banyak hal gitu. Jadi kayak Iya, pendukungnya tuh banyak. Iya, betul. Dari body language itu kita bisa ngeliat nih orang tuh orangnya kayak gimana ya gitu. Kadang-kadang I Bisa see. Jadi Datang kayak lah. cukup lebar sih, kayak cuman pas lagi ngomong terus saya gini doang. Atau kan gini dulu, itu juga kayak wow. Iya. Serta pas kayak wow. Di otak kita udah banyak tuh pikirannya ya, Iya, udah udah macam-macam ya. banyak, Gitu. ya. Ini bisa Atau kemana masih nih, bisa kemana gitu. atau misalnya kayak dia gulung Lingkar dong. Lah bangkrut lah. gulung baju kan. Itu berarti kayak oh nih orang nih suka rapi gitu. Biasanya kan kayak dari body language-nya bisa kelihatan dari Atau situ. misalnya Dan itu kalau- juga kayak walaupun ya kita ngeliatnya seksi gitu, tapi ya setelah seksi tuh oh ternyata nih orang tuh kayak gini. Apa? Another lagi gitu Iya. ya. Kalau misalnya lu suka dengan lengan gitu, misalnya mungkin lu suka lengan yang berotot gitu kan. Apa dulu nih ngeliatnya, misalnya dari dia bawa tas lah sambil begini, dia bawa barang lah sambil gini-gini. Kalau di arsitek bawa tuh gulungan tuh banyak banget tuh. Jadi kayak body parts tapi diapain dulu, apa nih fungsinya gitu. Oke. Mungkin kita lihatnya di situ kali ya sebenarnya. Berarti ini kata si ini juga ya, kata si Vanessa Van Edwards ini ya body language expert. Dia juga ngomong gini, ternyata setelah ada sebuah penelitian, ada sebuah ujian gitu ya, ketika cowok dan cewek melihat sebuah video atau melihat sebuah gambar gitu ya. Nah, pas dilihat cara kerja otaknya itu, untuk perempuan itu ada 15 bagian yang bisa meng-highlight body language. Bayangin, di otak mereka tuh ada bekerja 15. Sedangkan laki-laki sayangnya, unfortunately ya, hanya 5. Ya, jadi ya mungkin memang betul. Karena perempuan itu melihat itu tuh bisa terkoneksi. Dan memang mereka tuh sangat observant sih. Iya, betul. Menurut gua bener. sih, benar. Ya kan kita nggak mau cuman kayak ngeliat cowok tuh dari yang kayak cuman Luarnya doang, doang, gitu. Oh, nanti ini pasti akan dibalas nih sama cowok. Jadi maksud lu kita ngeliat dari luarnya doang? Iya kan? Abis itu ntar bikin lagi, lagi gabungan. Iya, itu Makanya gimana? cowok tuh kayak Dan gue berantem ya, gue tungguin. Gampang dibohongin. iya kan maksudnya Waduh. kayak cowok tuh lebih maksudnya Waduh. kayak misalnya nih waktu first date atau First impressionnya lah iya. ya. Kan kita bisa cuman kayak ngobrol doang Buka, nih. say, buka. Biar nggak Sabar ya kan? Iya. Biar nggak sambil marah-marah gitu. Enggak, maksudnya kayak kita tuh bisa nampilin diri kita yang bukan diri kita. Maksudnya kita pasti bakal ngeluarin best gitu kan, bukan yang kayak Nggak apa-apa, buka aja hal-hal biar biasa ASMR. dan gitu. Ya maaf. Kira takut ketutupan. Kayaknya anak tuh. ASMR dulu guys. Sambil boba ya. Gitu. Terus Nah, ya udah nih. ambil Oh, ini tidak digoreng. Sehat. sehat. Oke, sehat aja.
Itu sih menurut gue. Kenapa makanya cewek tuh lebih detail melihatnya. Karena dia pasti mau ngelihat orang ya pasti orang relationship juga maunya yang panjang kan, yang nggak panjang, bukan yang cuman sedatar itu. Pengen nilai orang pasti pengen tahu nih orangnya kayak gimana sih, sedalam lebih apa dalamnya sih. ya. Itu, Mungkin karena memang balik lagi perempuan itu memang sangat terikat dengan emotion kali ya. ya betul itu juga. Jadi mau nggak mau ketika melihat seseorang juga itu akan apa ya, langsung ada connection-nya aja gitu, ada koneksinya emotion. Lu melihat sesuatu juga kayak, makanya kayak kenapa cewek-cewek tuh bisa inget banyak hal, cowok tuh enggak, ya kan? Karena ketika lu melihat sesuatu lu put something emotion, jadi itu akhirnya membuat kompleks. Jadi secara riset aja kan, secara anak biologi aja tuh emang kita kompleks kan. Bayangin dulu 15 part di otak 15 tuh, part loh yang Cuman menyala. Cuman buat nge-scan satu orang. Cuman buat nge-scan ini orang dari satu lagi gini gerakan kacamata. Lagi. Iya. 15 ya. 15 Dari satu gerakan tuh bisa kemana-mana. Iya. Maaf ya kalau madam, kalau untuk hal ini kita yang menang. Jadi kalian, jadi no wonder ya. Makanya ketika gue juga pas lagi si Ibu Vanessa ini berbicara ya, dia bilang, jadi kalau cewek flirting ke cowok itu susahnya setengah mati, karena cowok nggak ngerti gitu. Lu mau flirting kayak gimana, kayak lu mau kasih tunjuk, misalnya contoh, kalau cowok itu kan biasanya suka tertarik dengan area leher, misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin kalau lu flirting ke dia, lu kibas-kibasin rambut, mungkin mereka mikir, oh lu kepanasan kali, lehernya pegel kali gitu. Jadi sebenarnya mau menarik gitu kan. iya, maksudnya suka gue dong, suka gue gitu ya. Suka gue. Tapi fail. Cowok malah ngeliatnya, ini orang aus apa gimana? Aus apa butuh dikerok? Iya, butuh dikerok ya. Iya. Lu butuh salon pas. Gue beliin. Salah ya, jadi fail. Jadi menarik ya teman-teman, bagaimana memang pria melihat perempuan dan perempuan melihat laki-laki gitu. Tapi berarti kalau cowok mau flirting ke cewek tuh jadi gampang banget ya? Iya kan? Maksudnya dari hal-hal simpel jadi mereka tuh easy banget. Sebenarnya tuh banyak hal yang easy, tapi mungkin mereka nggak ngerti kenapa lu bisa suka hal itu. Kecuali adalah si cowok ini kalau misalkan dia udah understanding body language dan dia juga emang orang yang mudah berbicara, itu dia pasti bisa. Itu bisa luar biasa. Itu pasti buaya. Ini yang dengar, jadi kita semenjak ini kita harus belajar body language. Teman-teman, kita harus belajar body language gitu ya. Apa yang cewek suka nih gitu ya kan. Apa yang cewek suka. Padahal banyak sekali loh. Kalian bisa dengar kan tadi tuh, hal simpelnya banyak banget loh. Gulung kemeja suka, cuman ngibasin rambut suka. Kurang apa kalian ya? Nenteng tas aja tuh bisa. Nenteng tas, cuman betulin kacamata. Kurang apa kalian? Luar biasa ya. Tapi kalian nggak tahu, emang iya. Sedih. Cuman masang jam aja juga udah kayak wah, gitu kan. Masang jam sih bener sih. Ini masang jam. Gak tau ya, karena mereka kelihatan maskulin. Gini, kayak sambil gini doang. Iya, kayak copotin mulai dasi. dari Iya, kan. copotin dasi. Aduh capek nih, set. Tuhan. Aliin sepatu. Oh iya, Tuhan. Dari mereka panjang ya kan, urat-urat kelihatan tuh jadi kayak gini doang. Aduh, bang. Iya. Gitu kan. Aduh, bang. Bang. Bawa galon dong. Biar makin kelihatan. Aduh, kocak banget. Ini gue sekalian share juga ya, yang kemarin teman-teman juga sempat ada yang kasih opini juga ya di Instagram gitu. Itu banyak yang menarik juga ya, terkait beberapa juga ada yang udah kita jelasin gitu ya. Tapi satu hal, mereka juga bilang kalau cowok itu bisa tahu jalan. Baca. Emang sih gue nggak tahu, gue juga agak bego sih. sih kalau misalnya. Tapi juga kebanyakan cowok-cowok yang gue temuin rata-rata mereka cukup ini sih smart untuk membaca jalan, iya, baca maps. Patokan lah, baca jalan mereka bisa gitu. Kalau bahkan gue bahkan nggak bisa kanan kiri boy. Gue harus mikir. Sign aja masih salah ya. Gue ingat nggak kayak ibu-ibu. Ngomongin mobil, gue jadi inget kalau lagi nyetir tangannya satu begini, satunya gini sesuatu. Oh my god. Dia lagi gini. Oh my god. Gila. Sambil oh my god. Oh my god. Tangannya satu disetir, satu ngapain gitu. Kayak santai banget, kayak I own this. This is my territorial banget. Jadi kayak controlling tuh. Iya. Ini sekalian gue juga membahas apa yang kira-kira yang hal-hal simpel lainnya ya. Tadi menyetir juga udah ya. Menyetir udah ya. Setuju lah ya menyetir ya. Olahraga. Menyetir. Olahraga juga. Tuh, kalau yang suka olahraga, iya. Benar sih. Lebih suka yang suka olahraga atau suka musik? Waduh berat.
Aduh itu berat Berat sih. banget. Itu kalau gue tuh pengen. Dua-duanya tuh pengen. Tergantung orang ya tergantung kalau gue orangnya sih, tergantung orangnya. Kadang kalau dipaksa juga jelek. Maksudnya kalau Jadi kayak emang kayaknya bukan bidang lu gitu. iya, kalau emang dia lebih satu, maksudnya kalau condong satu ke musik aja, ya udah, that's also nice gitu. Pengen sih dua-duanya. Pengennya dua-duanya ya. Cuman ya Tapi cowok-cowok yang gue, maksudnya in my life sih sebenarnya kebanyakan tuh malah bukan mereka gak bisa, tapi mereka bisa semuanya, cuman mereka emang fokusnya ya lebih cenderung kemana gitu. gitu. Kayak misalnya koko gue dia bisa musik tapi dia juga bisa olahraga gitu, bukan yang nggak bisa banget tapi malah bisa gitu. Iya sama Kayak laki gue, dia suka mobil tapi dia juga bisa olahraga gitu. Ya mungkin gak sampai musik juga sih, cuman maksudnya ada lah gitu mereka bisa gitu. Iya, Yang nggak bisa banget gitu kayak. Tapi cowok tuh menurut gue kayak punya kekuatan super power ya. Ketika misalnya olahraga, mereka tuh jadi bisa olahraga apa aja loh. Ya kenapa rata-rata ya? gitu, Kenapa orang ya? Iya. Kalau Misalnya misalnya suka bola, nanti suka ini, suka ini, tiba-tiba bisa aja gitu main. ngebasket, Iya, bisa aja ke main volley, basket, iya. bisa main futsal, tiba-tiba Iya. bisa main pingpong kayak gitu loh. Iya, Kayak- maksudnya kayak dan kok gak jelek bisa? gitu. Iya, Gak yang maksudnya kaku gitu. bukan favorit gitu. Bukan favorit, tapi kayak bisa aja gitu. Meskipun nggak yang Kenapa ya? Kesel ya? Wah, Dengernya sih kesel loh itu. Kalau emosi. langsung ngerasa Maaf, Leo. kompetitif. Leo kan kompetitif. Enggak, tapi maksudnya salah satu sisi itu keren, tapi kayak kok bisa ya mereka tuh naturally. Hal itu tuh naturally gitu. Jadi kayak gue juga kayak adore sih. Karena emang dari wow. ini nggak sih kayak biasa journey waktu kecil, maksudnya kayak bagaimana dia waktu kecil tuh dibesarkan, dia main sama siapa, bisa kan itu juga ngaruh sih. Karena dilihat juga beberapa yang gue temukan memang fokusnya cuma di satu hal aja gitu. Jadi even kalau ngomongin soal olahraga pun juga ya udah nggak yang malah kayak agak kalah sebenarnya ketimbang fokusnya kayak misalnya satu kan dia suka musik atau seni gitu. Tapi ya di olahraganya kalah karena pas ngeliat journey baliknya itu journey waktu kecilnya ternyata emang dia spend banyak waktunya di circle yang emang banyak yang musik. Biasanya kan tapi memang ada beberapa anak-anak cowok juga yang istilahnya dia main sama siapa aja, masuk aja gitu. Jadi musik bisa, olahraga mau tiba-tiba futsal, diajakin main basket, Iya, ikut. main badminton, iya Ikut kan. ya. Baca aja tuh kalau kelas meeting yang mukanya lu lagi semua bener, cabang bener banget, bener Semuanya banget, semua sama cabang lagi, orangnya gila sama lagi. ya. Karena sama lagi. Satu untuk semua ya. Sampai lomba masukin lele juga dia lah. dia lagi Yang repot ya. Sampai bingung kan nih tenaganya nggak bisa habis ya. Luar biasa. Seneng kan kalian kaum madam kita puji di sini. Iya. Tembus ego ya. Kita Ngebus ego emang, dikasih makan terus nih egonya. emang. Kan? Oke, pakai jam tangan tadi udah, pakai sweater. Oh iya, itu so nice. Kayak sweater. Apalagi kalau yang kantoran jadi kemeja di dalam, di double sama sweater itu kayak terus upa-upa celananya. Korea gitu ya. Iya kayak Oke lah ya. Atau kalau mau lebih street style dikit ya kayak sweater aja tuh juga yang hoodie gitu. yang hoodie apa ya Yang kalau hoodie. style dia masuk ya wah itu cakep sih. Iya sih, kalau yang style Hoodie, masuk ya. terus sneakers sama Tadi copot dasi udah. Oh, memasak guys. masak sosok seksi loh. Cowok bisa Hoodie masak sosok seksi. sih. Wah. Dan gue puji Tuhannya nih gue kasih makanan gue kan ke laki gue. Oh, Laki oke. gue tuh bisa masak dan dia malah di rumah tuh bukan gue yang masak, dia yang masak. Oh gitu. Karena dia hobi. Terpujilah Anda ya. Iya. Terberkatilah. Terberkatilah Anda. Iya. Jadi gue ya udahlah gue cuma bagian nyuci gitu. Tapi dia masak, dia benar-benar suka banget sama masak. Gitu. Jadi semua tiap malam nih dia kayak menunya mau besok mau masak apa ya gitu-gitu. Dia pasti nyari-nyari menu gitu. Kayak di YouTube-nya dia tuh Will Ghost lah. Apa sih Devina ya, gue lupa ya. Devina, Iya. Devina. Dia juga gitu. Kayak banyak. Gila, cowok sih kalau Masak bisa sih, masak apalagi- boostingnya gede banget sih. Iya, maksudnya Mas. apalagi kalau misalnya kayak yang maksudnya ini dari pengalaman terakhir gue juga. Semua orang yang saya suka. Hai. Dan dikasih efek nih, kasih yang unyu-unyu ya. Padahal mah belum tentu juga dia mau sama saya. Nanti. Iya, selalu. Ini kayaknya Ternyata dia kenal. Ternyata gue. ternyata Iya, apalagi maksudnya kayak yang dari aku pengalaman juga gue deg-degan gitu. nggak cuma masak yang masak yang as a simple thing, tapi maksudnya masak yang basic, tapi kayak ya nih waktu gue dulu kuliah kayak gue tuh bisa sampai explore masak makanan kayak
masak kayak lidah cabai hijau terus yang wow. yang kayak wow. Okay. Itu Beyond that's very complex loh. Beyond gitu. sih. Apalagi kalau masak-masakan Indonesia ya, itu kan kompleks banget susah. bumbunya. Banget, dan saya ngolah lidahnya nggak semua orang bisa. Saya tuh sulit gitu kan. Benar-benar. Dan dia bisa ngolah itu kayak wow. Kayak he's really thoughtful ya gitu loh. Bisa. Wah. Kayak even cowok-cowok yang masak tuh mereka detail loh. Detail, maksudnya mereka put really things into detail, terus yang kayak waktu itu apa ya, kayak even prepare his own food. Iya, Lo buat makan siang benar. kayak masak apa kamu gitu, terus kayak ini I made like spaghetti meatballs, like I made it by myself. Maksudnya jadi meatballsnya juga tuh kayak I made it Astaga. dari malam gitu loh. Saya kayak oh god. Gila, tapi emang cowok kalau bisa masak, Give me one. apalagi kalau yang ceweknya doyan makan ya, udah Saya diberkati juga lah. foodie gitu, Saya kayak, juga. wah. Kayak jadi makanya gue bertambah bulat karena apa? Masakin. Senang ya, senang ya. Itu yang kayak wah ini Tapi ini tipe gue. Iya, tipe gue banget ya. Nah, dulu kan gue pernah sempat tinggal di apartemen yang ada aisle-nya gitu kan. Jadi aisle sama dapur kan. Nah, pas dia masak gue biasanya tuh nungguin, gue ngeliatin nih orang tuh masak, bukan karena gue nungguin makanan, tapi gue ngeliatin laki gue masak. Dan itu seksi sih sebenarnya. Betul, dia seksi motong, banget. dia motong Iya, satu, dia motong nyuci. lah, terus Iya, gitu iya, dia ampun. masukin minyak lah, terus bayangin ini bumbu di apa kan kalau ada yang kotak bumbu itu diputer gitu kan. kayak Oh, itu Parah. seksi guys. Itu Kalian seksi harus banget cobain. sih. Itu Itu seksi parah loh. sih. Om gue every tuh, single thing that he om do. gue juga orangnya malah hobi masak. Hobi loh. Malah hobi. Jadi ya udah kayak pokoknya udah, tapi nanti kalau udah selesai enggak gue enggak makan. Emang pengen masak aja. Bah, itu tuh banget sih. juga. itu ada kalau om gue kayak gitu, itu kayak gila tuh sexiness-nya udah nambah tuh Double. gitu. Ya nggak apa-apa udah makan, emang gue pengen masak aja gitu buat lu gitu. Tapi dia preparing yang dari awal udah keringetan gitu-gitu kan, lu kan juga jadi kayak gila tersentuh gitu, untouched. Mungkin karena gue nggak suka masak kan, maksudnya bukan gue nggak suka sih, cuman emang nggak hobi dan gue nggak gitu yang gimana banget kan. Jadi ngeliat orang tuh berusaha buat gitu tuh jadi kayak Bener, langsung kayak bener. gitu. Pengalaman terakhir gue Kadang-kadang juga gue begitu. juga misalnya Bener. kalau gue sakit atau misalnya gue minta apa, dia juga mau gitu, karena dia hobi gitu, karena dia Hobi, demen. iya. Mereka emang suka masak gitu. Gila. Mau masak. Kalau masak tuh Ya mau masak nomor, kalau misalnya di harus milih mau masak nomor 1 sih. Kalau emang bisa ya. Itu sexiness-nya kalian udah level up-nya. Jangan Indomie doang tapi benar-benar masak. Ya lidah cabai hijau lah ya kayak tadi ya. Lidah cabai Gak perlu hijau. lidah cabai hijau banget nih, nggak apa-apa. Tapi kayak spaghetti lah. Iya, maksudnya iya. yang proper meal gitu loh Lidah itu. cabai hijau. Kamu sampai Sadar. susah banget itu lah, itu nggak lidah apa-apa. cabai doang gue stun sih kayak. Ya, itu Maksudnya tuh Sesuatu loh. ngolah tuh susah Iya. gitu kan. Susah. Ngebersihinnya susah gitu. Susah. Dan bisa bikin itu empuk aja kayak wow. Luar biasa. Like, Lagi manusia kan tapi kalau macam-macam misalnya ya. Body parts gue demen si cowok bidang. Ya nggak sih? iya maksudnya beda nggak tuh harus kayak yang bahu lebar. Kalau bahunya gue sih lebar. baunya tegak gitu. Iya banget itu kayak kamu mau aku mau dilindungi. Nah, ini ini kalau gue sama ini tinggi badan. iya tinggi badan juga. karena gue tidak kecil gitu. Jadi gue kalau ngeliat ketemu yang tingginya di atas gue apalagi agak jauh, like 5180 mas. nah, ini sekalian gue tanya buat Cowok tinggi tuh emang gitu. Emang apalagi punya pesona tersendiri gitu loh. apalagi bahunya itu jadi kayak aku mau dilindungi bang. kayak peluk aku bang. kayak Aku mau digendong. akhirnya bisa menemukan oh ada orang yang kalau di sebelah gue tuh gue merasa terlindungi. Iya benar. Tapi emang betul. Maksudnya cewek semandiri-mandirinya cewek tuh tetap mereka butuh di Kayak wah, Diayomi. ini enak loh ya. kayak merasa dilindungi gitu. Iya, Walaupun kita mandiri, kita cuek, kita Kayak bisa kemana-mana. Benar, Mau benar. pulang bisa sendiri. Nah, Emang gue pengen nanya nih yang secara personal. Ini kita memang balik lagi ya. Semua manusia itu kompleks nantinya. Ini nggak cuma masalah fisik. Tapi kalau buat lu secara personal, secara fisik, tipe kalian tuh seperti apa? Walaupun lu udah married ya, itu terserah lu mau ngomong tentang suami lu atau enggak, itu no judgment. Oke. Tapi tipe aja. Misalnya cowok tinggi, ya, itu cowok satu. tinggi kan, terus mau lebar. Oh iya Gitu. sih. Karena- Punggung tuh. Iya, karena Bahu lihat dari tuh. belakang tuh kayak Dari belakang, bener. aduh, Apalagi kalau pakai bajunya pengen kayak suit, dipanjat. kemeja. Nggak, pengen gitu. dipanjat sih. Dari belakang ngeliat pengen dipanjat. Enggak. Nih, oh, Udah panjat pinang jadi kayak. dipanjat pinggang. Oh. Buat 17-an bisa ya? Buat 17-an. Aku jadi lebih tinggi gitu. Oh my Kalau God, di oke. konser aku jadi kelihatan semua. Oh, oke.
Ada lagi kalau si Pisces? Ya itu sih kan dari punggung, dari punggung, dari bahu kan, dari tinggi, terus dia itu kalau muka mungkin yang lebih kayak yang jauh lainnya kelihatan gitu loh. Oke. Gitu, dia kayak lebih maskulinitas gitu loh. Cowok banget lah ya. Cowok banget lah. Kalau beard gitu-gitu lu atau kumis-kumis tipis, jamu-jamu tipis mungkin? Tipis boleh, tapi gue nggak gitu into sih kayak gitu. Mungkin lebih kayak jari yang panjang tuh gue juga demen. Gak tau kenapa, kayaknya kayak mereka panjang ini jari-jarinya. Oh oke. Bukan panjang ya. Sebenarnya dari situ bisa loh. Dari situ bisa kelihatan sebenarnya. Apanya? Dari jari. Apanya? Itu. Tenang, gue gak akan aja dari aja. Pusing gue. Gue udah mencoba banget loh untuk menahan tawa tadi tuh kayak oh my god. Tapi gue serius, gue suka sampai jari panjang. Tapi ternyata setelah di riset itu ada hubungan. I see. Ngaruh. Sudah terbukti kok. Sudah terbukti secara Oke. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari luar kan kita nggak mungkin ngecek sampai ke dalam-dalam ya kan. Oh iya. Kalau misalnya jari yang gede yang panjang tuh lebih apa ya, grabbing itu lebih enak aja gitu. Grabbing apa? Gandengan kalau digandeng tuh digandeng ya, secure ya. Iya gitu. Tetap sih, tapi wajah kan dari pertama cowok tuh harus ganteng. Enggak sih, maksudnya kayak oke lah gitu, maksudnya good looking, bersih gitu, maksudnya enak dilihat, bersih itu emang clean cut gitu-gitu iya, juga. clean gitu, maksudnya dia nggak rawat diri gitu, mungkin ada jerawat dikit-dikit tapi ya nggak apa-apa, tapi at least lu tuh bersih mukanya gitu. Kan, kalau lo Virgo? Kalau dari gue sebagai Virgo, jelas pasti tinggi ya, cowok tinggi ya. Karena gue bukan cewek yang maksudnya mungil kan, maksudnya kecil enggak. Gue tuh untuk ukuran cewek Asia gue gede, jadi gue butuh partner yang jauh lebih tinggi daripada gue dan jauh lebih gede gitu. Jadi kalau bidang atau proporsional nggak harus yang super nggak harus yang secakep dan kayak Nevis tuh nggak juga, tapi kayak I like big guys, kayak it feels like apa ya, ada orang yang bisa iniin gue loh, kayak bisa lindungin itu ya, jomblo big guys. Ya tolong ya big guys, kayak ada yang bisa istilahnya. Gue sangat mereferensi perempuan yang satu ini teman-teman ya, big guys, sangat iya. Ini ada wanita jomblo yang smart, mandiri, bisa apa-apa high sendiri. Quality ya. Ini gue sangat referensi. Ingat Virgo teman-teman, Virgo ya. Menurut gue Virgo itu adalah zodiak terbaik loh. Nih, gue sebagai Leo merendahkan diri gue ya untuk memberikan posisi nomor 1. Bener, karena Leo tuh malas. Kalau Virgo enggak. Bapak gue Virgo soalnya, jadi gue ini udah terlalu banyak. Oh iya bener ya, kalau gue malas. Gue juga Virgo sih. Itu maksudnya yang emang kalau beneran kalau lagi bareng tuh kayak there's a sense of protection, bukan ada itu ada sense of protection, tapi kayak it feels nice to have someone that is like I can like hang on a bit gitu loh, kayak ya nyender juga enak, dipeluk tuh enak banget, ya ampun gitu. Kayak merasa dilindungi banget sih. Iya kan, dipeluk tuh enak banget, dan I really like hugs kan, I like to hug people, masalah dipeluk juga, jadi it's really really comfortable dan kayak wah, feels peaceful. Feel peaceful ya. Peaceful gitu. Terus habis itu muka nggak harus ganteng, tapi kayak dia punya karisma tersendiri. Betul. Gitu. Bener-bener. When he knows Karisma what he does, apapun itu, dan ketika dia passionate dengan itu akan kelihatan sih keluar. Jadi nggak harus yang super cakep tapi charming aja gitu, charming. Terus senyumnya harus manis. Gue menemukan satu juga nih teman-teman, lucu banget. Katanya ada penelitian, perempuan itu lebih suka memilih pria yang maskulin, yang secara physically ya, misalnya kayak cowok banget tuh cenderung tuh biasanya yang pakai ada beard tipis-tipis kayak gitu. Pokoknya yang kayak cowok maco itu mereka memilih pria seperti itu untuk diajak ngedate. Tapi pria yang tidak begitu maskulin, pria yang tidak begitu maskulin ya, dari segi facial feature itu mereka akan memilih untuk dijadikan pasangan hidup. Kalau menurut kalian gimana? Ini kan udah ada juga yang menjadi pasangan hidup ya. Itu sebenarnya benar sih. Sebenarnya. In fact, kebanyakan kayak gitu. Kadang ya maskulin tuh as in apa ya? Maskulin sangat ada lebih ke cowok maco, iya sih. Permukaan luar banget nih. Alasan untuk menikah itu kan banyak ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya
lebih ke gimana ya, yang penting kita nyaman sih buat ngobrol bareng, karena kan cewek ya, cewek tuh sangat susah buat dihadapi. Betul. Gitu, maksudnya kayak as in dimengerti aja agak sulit gitu. Nah, ketemu cowok yang bisa lu ngerti banget nih di bisa nyambung nih ngobrol ya, terus itu dia ngerti nih kebiasaan lu kayak gimana dan segala macam, pasti ujung-ujungnya juga bakal yang dipilih yang cowok itu gitu. Mau fiturnya kayak apa itu urusan belakangan, benar-benar yang kayak oh ya udahlah gue udah enak nih gitu. Udah gitu. Kalau yang dari yang gue baca itu ya, yang penelitian itu, jadi dia bilang kalau cowok yang cenderung mukanya kayak maco banget itu biasanya tuh kayak player. Ya, benar. Jadi mereka mendapatkan impressionnya itu kayak gitu, Oh, asosiasinya. ya, kayak cewek juga kayak kan kadang-kadang kita insecure ya kalau misalnya apalagi cowok lebih ganteng dan diliatin sama cewek-cewek tuh kayak kadang-kadang kita aja kesel gitu. Jujur ya, ini karena aku Pisces. Balik lagi ya. Iya, jadi kayak lagi. jadi tuh kayak gitu, jadi kayak gue mendingan gue dapet cowok yang gak ganteng-ganteng amat, jadi kayak gak dilirik-lirik banget gitu sama cewek gitu. Dan kalau cowok yang ganteng kan juga godaan pasti banyak kan, nggak cuman yang kayak gimana banget gitu. Masa pokoknya yang paling utama tuh pasti kalau buat diajak merit ya itu feeling secure dulu sama nih cowok gitu. Terus dia itu juga kayak kadang-kadang cowok yang lebih ganteng tuh belum tentu mau merit, karena cowok yang mau merit berarti dia udah bener-bener pikirin secara matang, udah lebih dewasa lah. Emang ingin membuat gitu. sebuah keluarga ya gitu. Jadi ada benernya juga ya penelitian ini ya Sebenarnya kayaknya ya. Bisa jadi ya. Kayak mau diakuin tapi malu tapi bener. Karena pada akhirnya maksudnya segala banyak faktor pendukung ketika mau menikah pun juga pada akhirnya fitur terluar atau fitur fisik tuh akan jadi nomor kesekian. Iya, Karena kan betul. yang akan dicari dalam membangun rumah tangga itu sendiri kan sebenarnya faktor-faktor bagaimana kalian bisa bagaimana caranya kalian bisa menjalan sama-sama untuk kurun waktu yang panjang gitu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Gitu. Jadi kayak ya balik lagi kan fisik akan memudar. Betul. Fisik Ya akan sih. memudar. Fisik juga akan yang memudar akan ya. stay Betul. ya personality, Iya, manner, moral segala macam tuh sih ya isi yang sifatnya yang mungkin tidak terlihat sebenarnya. Gitu. Itu apa ya? Kalau misalkan lu menjalankan hubungannya sekarang, ya lu kan mungkin masih ada interest about that physique. Tapi bener kayak kata lu bilang kan, untuk matters of time itu lama-lama akan hilang. Ya lu cantiknya sekarang, gitu. nanti Secara juga fisik ya nanti juga akan segala sesuatu yang segalanya. fisikal tuh bisa Iya. istilahnya makan menghilang atau ya kayak bisa berkembang seiring waktu gitu. Bener. betul. Jadi kalau yang hal-hal yang kayak faktor-faktor yang justru malah penting tuh justru harusnya dicari tahu dari sekarang. Dari awal. Iya, benar, gitu. benar. Makanya pasti balik lagi tuh kelihatan tuh dari cara dia ngomong lah, dari cara kita kan ngeliatinnya dari situ, Cara dari dia body memperlakukan language. kita gitu, Iya, cara dia memperlakukan gitu. orang-orang di sekitarnya. Oh nih orang tuh kayak gini gitu, dari cara dia ngejelasin sesuatu yang dia suka itu kan kita jadi kelihatan oh nih orang berbobot nih gitu. Jadi kalau ngobrol tuh juga kalau udah tua ya kita bisa ngobrol gitu. Apalagi sih yang mau dikerjain selain ngobrol. Iya. Iya, benar sih. Cuma bercanda ngobrol gitu-gitu. Orang pasti kalau punya anak juga mereka bakal punya kehidupan masing-masing gitu, mau punya anak mau enggak pun juga pasti Benar. kayak gitu. Akan kembalinya ke Oh, kita pasangan cuma lagi, berdua teman-teman. doang, gitu. Betul. Nah, sekarang tadi kita udah memang loncatnya jadi agak ke dalam ya, tapi gue jadi ingin bertanya ke kalian. Berarti sebenarnya yang kita lihat dari kulit luar itu, untuk menjalin hubungan ya, kita baru pertama kali ketemu sama orang atau first impression, itu berarti termasuk yang penting dong ya? Penting banget cuy. It's like golden tickets ya. Iya, It's like a ticket. Iya, bener-bener. Kayak ibarat kita ngelamar kerja, itu kayak CV aja dulu. Kita CV kan kayak tiket. Kita tiket aja dulu. Tiket. Iya. Dan itu balik lagi kan masih ada masa penjajakan juga. Bisa ngobrol, baru dating gitu. Benar. Banyak sih Tapi sebenarnya. penting sebenarnya. Kayak first date gitu kan pasti first impression kita dari Betul. situ kan. Jadi kelihatan tuh dari cara dia memperlakukan kita, dari cara dia mannersnya dia gitu. Contoh kan pasti maksudnya adalah beberapa cowok misalnya kayak kita split bill ya kayak gini. Sebenarnya tuh gue nggak permasalahin mau gue yang bayar pun juga gue nggak masalahin. Tapi dari cara lu ngomong kayak gitu aja, gue udah bisa nilai oh nih orang tuh perhitungan udah nggak bisa, gue bakal ngeblok gitu. Karena menurut gue lu pertama kali cowok tuh harus kayak at least lu nawarin gitu. Nggak cuma cowok deh gitu, gue ke teman-teman gue pun yang cewek atau yang cowok juga kayak
ini gue bayar deh dulu gitu, ntar lu kasih aja ke gue gitu. Itu kan jauh lebih kayak apa ya, itu sopan gitu, lu manners gitu. Pagi lu first date gitu, terus lu nawarin tiba-tiba split bill tuh kayak hah, masa lu kayak gitu sih gitu. Tapi gue bisa memahami konsep ini, maksudnya untuk di certain culture ya, maksudnya di certain culture di luar Indonesia. Tapi maksudnya kalau untuk di Indonesia paling kayak kita sih nggak ada ya itu, nggak ada masalah. Cuman palingnya lebih kayak gimana kita communicate-nya aja sih sebenarnya. Kan gimana caranya, atau nggak ya yaudah misalnya kan nggak mungkin ya, misalnya kalau misalnya nggak cuma makan, oh yaudah deh abis ini es krimnya gue yang bayar misalnya. Nah iya kayak gitu biasanya gitu, nyemil ngopinya ntar gue yang bayar deh gitu. Iya gue jadi kayak cari titik balance-nya aja ya gitu. Gue dulu awal pacaran juga gitu sih, pasti kayak gitu terus. Cuman kayak kadang-kadang ada aja kan ketemu sama cowok yang kayak gitu tuh gitu. Makanya maksud gue tuh lebih kayak dari awal first impression, maksudnya kayak lu ngomong kayak gitu aja tuh kita udah bisa nilai gitu jauh ke depannya tuh gimana sih gitu. Gitu. Makanya menurut gue first impression tuh pasti penting banget. Dari cara ngomong, dari cara lu memperlakukan orang, dari cara lu ngomong ke orang lain pun juga pasti kita bisa ngeliat. Kita bakal nilai lah semuanya tuh dari ujung kepala, dari ujung kaki. Lu mau ngapain kayak, mau angin bertebaran ke arah lu tuh kita bisa ngeliat gitu. Iya kan? Even yang bener-bener yang paling apa ya, basic banget, dasar banget ya, kayak lu mau pakai baju apa, iya kan, maksudnya cara berpakaian dan segala macam itu pun juga sangat terlihat ya. Cara bajunya ribet, oh nih orang berarti kreatif gitu. Kadang-kadang gue bisa mikir gitu sih. Atau yang pilihan warna juga, oh kacamata dia modelnya ini nih, cocok nggak nih sama bentuk mukanya gitu. Jadi memang penting ya first impression itu sangat penting. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau mau lu menjalin hubungan ya itu semua akan terlihat gitu ya. Bener. Dan balik lagi ya benar, komunikasi nonverbal itu yang justru lebih mendominasi daripada komunikasi verbalnya guys. Jadi ya so tetap first impression. Kalau dari cewek tuh pokoknya kayak gitu. Makanya kalian kalau misalnya cowok nih, maksud gue ya kalau bisa kalian bener-bener punya tabungan basic etiket yang banyak deh gitu. Kalian cari tahu deh itu. Karena kita nilainya dari situ gitu. Dari cara ngomong lah, dari cara kalian memperlakukan lah gitu-gitu. Itu first impression sih. Mau kalian nanti ke depan yang gitu apa enggak ya terserah lu gitu. Cuman first impression kalau mau lebih panjang lagi, kalau kalian tertarik sama tuh cewek ya lo harus tahu semuanya. Karena apalagi kalau misalnya kayak di online dating gitu ya, misalnya first impression itu kan bakal penting banget, kayak lu akan mau lanjut atau enggak kan gitu. Itu kalau di ranah online dating tuh udah beda ini lagi sih, beda apa ya, bahkan udah kayak profile picture aja juga udah. Profile picture tuh udah sangat penting. Dari chat juga nggak sih? Chat juga. Dan ini sih pentingnya untuk mengenalin diri sendiri dulu sih, karena banyak kan somehow cowok suka lost aja gitu, lost tentang dirinya sendiri gitu di tengah-tengah. Mungkin itu first impressionnya bagus banget ketika kayak udah masuk di tahap yang lebih dalam terus ternyata dia aja masih belum paham sebenarnya dia tuh maunya apa. Itu dia dan problematika dirinya sendiri. Jadi kayak ya mungkin make sure untuk tahu diri sendiri dulu. Bagus kalau udah bisa berdamai dengan diri sendiri, itu poin paling plus. Tapi itu paham dulu deh atau enggak minimal jangan usah ngomong sampai berdamai, tapi at least you accept who you are yang hari ini gitu. You feel content with yourself. Iya, content dulu. Itu penting sih. Atau embrace lah. Ya, lu relationship lu dua-duanya lah gitu, nggak cuma cowok, cewek pun juga kayak gitu kan. Gitu. At least lu berdua udah content with yourself, barulah lu itu. Jadi jangan sampai lu bergantung sama nih orang. Itu jangan sampai mau bahagia relationship gitu. tapi masih with lies lah gitu ya, jadinya. Kayak jadi freak out, jadi bingung sendiri, terus kayak tapi maunya apa? Kayak itu baliknya yang pertanyaan, ya sebenarnya maunya kamu tuh apa gitu. Kayak itu kelihatan lah dari first impression, pasti kelihatan dari itu orang. Kalau misalnya kita lagi ngobrol pun kelihatan nih orang tuh tahu nggak sih yang dia mau apa gitu. Gak tahu caranya gimana tapi bisa ke situ ya, nggak sih cewek kayak gitu kan. Karena memang kesan pertama itu akan apa ya, selalu teringat gitu loh kalau menurut gue ya. Dan lumayan membekas sih. Lumayan membekas. Even kayak orangnya misalnya udah berubah, even dia udah berubah pun udah istilahnya sedikit makeover di tampilan luar segala macam, tapi gue tuh selalu mengingat first impressionnya dia pertama kali gue ketemu. Jadi gue kayak nggak pernah bisa yang senyambung itu gitu loh. Karena ingat first impression, saya kayak first impression gue ketemu dia adalah dia orangnya terlalu, cara nanyanya kurang pas. Gue nggak terlalu cocok sama cara dia nanya. Dari situ. Iya, atau misalnya ternyata maaf body odor maksudnya. Ada body odornya. Jadi kayak mau dia seini apapun kayak tetap kayaknya kurang nyambung deh gitu.
Tapi kalau gue bukan masalah di body odor sih, lebih kayak cara dia bertanya dan Tapi itu berkomunikasi sama gue. Tapi ya I mean everything, even your fragrance ya, maksudnya Maksud gue kadang-kadang tuh kayak odor tuh kadang sering lupa. itu parah sih menurut gue, itu udah paling atas deh. Kalau misalnya lu body odor nih udah kayak males banget gak sih mau jalan bareng aja gitu. Maksud gue tuh kayak lu kelihatan nih orang tuh bersih apa enggak, lu memahami diri lu sendiri Bener. enggak, Atau Paham kan diri minimal lu. kalau emang lu ada body odor, semua orang ada lah gitu. At least lu mensiasati lah gitu. atau kan kayak misalnya mungkin naik kendaraan umum atau naik motor segala macam ya biasa ya pastilah stok parfum kayak Iya, tapi itu benar deodoran banget. gitu. Apalagi kayak gue nih tipikal orang yang apa ya, keringetannya Gua cepet banget. gua Iya, udah gua keringetan. Parah gitu. Jadi gue tuh bisa agak insecure banget gitu ya soal kayak itu. Jadi parfum tuh udah pasti kena matahari kena aja tuh matahari yang bener. orang kayak sorry gue bawa matahari, iya santai kali, kita semua juga gini gitu. Iya, tapi tetep kan gitu tetep benar-benar. Iya bener. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya lu wangi, lu cakep, at least berarti lu menghormati orang yang mau lu ketemu. Iya, nggak iya sih? benar, dia mau menghormati orang yang mau dia jadi dan lu menghormati diri lu dari sendiri situ. sih. Betul. Iya. Itu sih yang pertama sih. Dia Makanya dari menghormati diri situ aja tuh sendiri. bisa baik banget. Luar biasa kan. Jadi kayak hati-hati lu. Catat Coba tolong sekarang ini. catat. Kalian para jomblo-jomblovers, kita Catat kasih nih clue-cluenya. tips and tricksnya ya. Pelajarilah body language teman-teman. Itu banyak banget Ya, ya. atau enggak kalau bingung Ya non-verbal communication pahami dirimu sih. sendiri dulu ya. Paham, betul. Harus nyaman dulu dengan diri jangan sendiri. cari orang lain dulu. Jangan orang dulu. Membuat Kenalan sama diri Betul. sendiri aja. Jangan Betul. membuat orang lain memahami diri kalian sendiri. Diri ya. gitu. Karena itu bisa Betul. sakit, say. Oh, wow. Sakit, say. Sakit, say. Tapi gara-gara yang tadi si Virgo ngomong ya soal kadang-kadang tuh laki-laki tuh suka apa ya, tidak jujur gitu ya dengan dirinya dia, kayak belum nyaman lah Mungkin gitu. belum siap untuk jujur. Belum siap gitu. Tapi memang kayak gara-gara gue yang sama si Ibu Vanessa ini juga gitu, dia juga sempat ngomong satu statement, dia bilang gini, cowok itu memang kalau dibandingkan perempuan dia berbohong lebih banyak, tapi berbohongnya itu lebih untuk menutupi itu masalah egonya dia. Egonya dia. Gitu. Menutupi diri sendiri ya. Jadi mereka tuh merasa apa ya, kalau kayaknya belum secure, belum apa tuh malu gitu di depan perempuan. Jadi mau nggak mau mereka harus. Kadang-kadang kita juga nggak pernah. Iya, kita Karena nggak- juga sebenarnya kita nggak mikirin, kita nggak mempermasalahkan. Nggak Bahkan if you come up with your insecurity, well actually, and you embrace that, Iya. justru gue malah jauh lebih bisa menghargai itu. Betul. Dan gue malah ya udah, you have that, ya udah kita sama bareng aja. Benar. Mungkin And we can try kadang-kadang to help juga gitu loh. Like mau gue bantu, I can help you if you Betul. want. Mungkin kadang karena mereka mainnya kurang jauh. Atau mereka sebenarnya Karena juga circle-nya bisa jadi The kayak insecurities. cewek-ceweknya yang mungkin yang gue lebih suka nih cowok-cowok yang punya tabungannya kayak gini, atau misalnya punya kartunya hitam gitu warnanya gitu kan. atau misalnya ya certain society standards gitu. Iya, kayak gitu. Maksud gue kan nggak semua orang sebenarnya mikir kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lu ketemu stranger atau ketemu orang kan sebenarnya dia nggak mikir kayak gitu. Atau gitu. ya Yang di mungkin luar certain circle. orang udah berekspektasi, oh like cowok harus begini-begini, dia harus Iya, seperti iya. ini nih. Pas banget. Well, benar like sih. for me, Nggak justru juga. malah yang gue cukup hargai adalah ketika you embrace that, you have your Iya, insecurities, kayak you own benar. it gitu loh. It's human gitu, maksudnya it's human gitu. Lu nggak lari dari situ, nggak Iya, apa-apa. kalian tetap human guys, walaupun gue tadi udah bilang kalian punya super malah power mau, gitu, gua but still gitu. Kayak nggak Still apa-apa, gue human. mau Iya. nemenin gitu. Even gue pasang badan demi fight buat lu juga nggak apa-apa. Kayak daripada lu berusaha, gue bisa gini, padahal di dalam remuk ya. Iya. Apalagi untuk in terms of relationship yang romance ya, jadi itu kan emang dicari, ya itu saling bergantung. Gak usah takut kok, satu sama lain. I will fight for you. Guys, ini Virgonya tolong ya, saya ada referensi dari tadi ya, catat. Kalian yang punya insecure tolong. Pasang badan mau kok ngomong. Lu lagi ngomongin Leo ya? Lu lagi ngomongin Leo. Sebenarnya hal yang lebih uniknya lagi ya, terkadang nih gue merasa sih satu sisi tuh kasihan sama cowok. Kenapa? Kayak cowok itu selalu dipandang in society kita kan dia yang apa ya, dia tuh kayak punya waktu ekonomi, jam ekonomi gitu. Kalau kita itu kan biologically gitu Iya, kan. betul. Nah kalau mereka tuh ekonomi, dilihatnya tuh seberapa mampu, standarnya itu adalah dari ekonomi gitu. Nah jadinya terus kayak mereka merasa, oh masa sih misalnya orang tuanya bilang, oh anak gue masa cuma dapetnya perlakuannya kayak gini, padahal gue udah membesarkan anak gue kayak gini. Terus tapi at one thing gitu, kalau orang tuanya yang cowok, sama dong gue juga bisa berpikir kayak gitu kan, masa gue begini dapetnya kayak gitu misalnya, ya kan lu nggak boleh, kan sama aja sebenarnya. Menurut gue sama aja sih. Bener. Jadi kayak apa ya? Cowok kan emang punya
standar ekonomi tuh, ya kan harus kayak gimana. Sebenarnya kita sebagai cewek tuh sebenarnya gue nggak masalah gitu, lu baru sampai di tahap situ gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak ngeliat lu berusaha, gue juga nggak bakal mau. Gue harus lihat lu dulu berusaha. Berusaha lu itu sih. Punya mimpi, lu punya harapan gitu, dan lu ada kemauan buat eksekusi. Itu baru at least lu tahu apa yang mau dikerjain, dan lu punya plan ke sana. Jadi nggak harus untuk serta mau lu cuman rumahnya di mana kayak, atau lu mobilnya baru mau mulai. Betul. Yang penting ada drive-nya itu ada sih. drive-nya dulu. Laki tuh harus karena drive itu sih. kayak fuelnya untuk jangka panjang. Karena biasanya kayak uang, maksudnya kalau ngomong soal material tuh ya kita nggak ada yang tahu lah, besok tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba besok bangkrut atau gimana. Benar. Tapi Hidup kan gak ada yang drive tahu. itu kan Betul. Gila, ini kita ngomongnya kemana-mana banget ya. Luar biasa ya. Wah, ini kompleks sekali ya, perspektif baru ya. Walaupun tadi kita ngomongnya soal fisik, soal yang body language, tapi ya asik aja gitu. Karena itu akan hilang. Itu akan hilang. Itu udah kayak ya udahlah gitu. Once you get comfortable with each other juga udah nggak akan yang kayak, ya maksudnya sering lah ya lihat video-video kan yang awal ngedate 5 tahun pacaran, kan benar banget, astaga. 5 tahun udah bajunya udah kayak udah baju tidur aja lah keluar. Itu kan the sign that you're already comfortable with each other kayak gitu kan. Pertama nih gue suka nih cowok kayak giniin rambutnya lah, body language-nya. Kan lama-lama nih kalau pas sudah married ya, gue cuman kayak ngeliatin dia masak aja gue udah seneng. Dia nyuci wortel aja kita wortel gitu. Lebih dalam lagi ya. Beda. Another level lagi ya gitu. Udah gak kayak gini lagi, dia ngeluarin kartu aja gue udah seneng. Bayar. Apalagi transfer juga ya. Transferan bulanan. Kalau transferan juga debet gitu. Itu udah sumringahnya luar biasa. Gitu. Ganteng sekali saya ngalahin. Oh, gila. Ryan Reynolds. Dasar realistis emang ya. Udah keren. Gila. Gue ngebayangin cowok lu lagi nonton sekarang gimana ya. Astaga, suami lu muntah dia. Oh, jadi itu selama ini gitu ya. Selama ini ya. Oke. So that's it guys. Sebenarnya yang akan kita bahas ya. Tadi kita udah bahas soal hal simpel apa aja. Terus kita juga udah bisa kemana-mana ya. Udah bahkan ngomongin hal-hal yang terkait. Iya, apa yang terjadi di society kita juga. About relationship mungkin juga. Mungkin nanti hati-hati kali next kalau misalnya sama cowok mungkin udah beda. Mereka biasanya traveling kemana. Energi gue harus lebih besar lagi ya. Energinya harus lebih besar lagi. Mungkin kalau misalnya mau tetap yang edukatif, Anda harus menahan. Iya. Stop sampai di sini ya. Iya, karena balik lagi visual nih yang dilihat ya. Balik lagi visual. Ya, tapi nggak apa-apa. Biarkan itu menjadi masalah saya nanti ya. Biarkan itu. Oke, so itu aja hari ini teman-teman. Thank you banget kedatangannya Pisces, Virgo sudah mau ngobrol di sini, sudah berdiskusi di sini ya. Dan semoga teman-teman tuh juga bisa menginspirasi kalian ya obrolan-obrolan kita hari ini. Mungkin yang cowok-cowok mungkin udah bisa mulai catat-catat ya apa aja yang bisa kalian lihat ya. Kalian butuhkan. Kalau yang cewek-cewek mungkin nanti nextnya ya. Nanti apa cowok-cowok ya. Ditunggu aja. So thank you banget juga buat kebersamaan kalian guys. Jangan lupa untuk subscribe Insight with Z, and I'll see you on my next video. Dadah!